حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah radiya lana al-islam dina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي أمر بالتمسك بالسنة وحذر من البدعة والضلالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan untuk kita agama, amalan, dan mengkaruniakan atas kita segala macam kenikmatan. Kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla meridhai Islam sebagai agama kita. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusannya, yang mana Nabi kita alaihissalam memerintahkan kita untuk bertamasuk dengan sunnah, yaitu memegang sunnah, beramal di atas sunnah, dan memperingatkan kita dari kebid'ahan dan kesesatan. Selalu begitu Nabi SAW dan para nabi-nabi sebelumnya memperingatkan kita akan mara bahaya kesesatan dan juga kebid'ahan. Maka penyimpangan dan penyelewengan dari segi akidah, fikiran, amaliyah dan akhlak, penyimpangan dari semua sisi itu hendaknya kita berfokus untuk menghindarinya. Dan juga salawat serta salam atas Nabi kita alaihissalam serta para keluarganya dan pengikutnya serta para sahabatnya yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dengan salawat dan salam yang selalu bertambah sampai ke hari kiamat. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengingat nikmat Allah yang betul-betul berlimpah atas hambanya, dan kita termasuk hamba-hambanya. Dan paling agungnya nikmat adalah nikmat Islam ini, agama yang lurus, agama yang mencakup dan melingkupi seluruh aspek kehidupan, dari akidahnya, dari amaliyahnya, dari muamalahnya, dan dari akhlaknya. Maka ini agama yang membedakan antara hak dan batil, agama yang membedakan antara baik dan buruk. Hanya satu-satunya, yaitu agama Islam. Maka tidak ada agama lain yang mendekati Islam dari segi kebenaran, jauh darinya. Dan orang yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, maka ibarat orang yang berada di atas cahaya atau memiliki cahaya untuk berjalan mengarungi kehidupan dunia dan juga keselamatan akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Apakah orang yang tadinya adalah mayit, yaitu tidak ada, atau dulunya bukanlah orang yang hijrah, kemudian kami hidupkan dia. Setelah tiadanya kami hidupkan dia, dan kami jadikan wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami jadikan dia berjalan, buat dia nur, yaitu cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia. Dan cahaya yang dimaksud itu Al-Quran dan Sunnah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Apakah yang seperti ini
itu sama kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharij minha, apakah sama dengan orang yang tenggelam di dalam, permisalannya tenggelam di dalam kezulumat, yaitu kegelapan-kegelapan, kesesatan yang tidak bisa keluar darinya, tidak akan sama. Orang yang mengamalkan ibadah sesuai dengan ilmu yang ada dalam sunnah itu tidak akan pernah sama dengan orang yang melakukan ritual atau ibadah yang berada di kegelapan bid'ah atau dhalalah. Enggak akan sama. Maka kita bersyukur dengan agama yang telah diatur dengan amalan yang sudah ada kaidah-kaidah dan juga dalil-dalilnya. Kita bersyukur dengan ini semua karena kita tertib dengan izin Allah, berusaha untuk tertib dalam beramal, tidak semaunya, tidak dibuat-buat. Yang mana itulah diantara syarat terkabulnya amal, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita lanjutkan insyaallah di antara bentuk ikhtiar untuk bisa menjalani amal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya melalui telaahan kitab-kitab para ulama, di antara kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, dan kita masuk dalam bagian kedua dari sunnah di dalam salat. Kadang-kadang ada sunnah sebelum salat, ada sunnah di dalam salat, dan ada sunnah setelah salat. Nah, sunnah di dalam salat kita telah bahas sebelumnya, yaitu ada dua, yaitu sunan al-ab'ad yang mana meninggalkannya tidak berdosa, namun dibutuhkan untuk apa? Dileburkan dengan apa? Dengan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Sekarang ada sunan al-hayat. Sunan al-hayat yang kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, al-qismus tsani sunan al-hayat wa hiya as-sunanul lati yurghabu bi fi'liha wa yuthabu fa'iluha, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan dan diberi ganjaran bagi pelakunya. Wa in tarakaha fala tu'athiru 'ala shalah, kalau ditinggalkan itu tidak berefek pada salat, tidak berefek dari segi keabsahannya. Mungkin pahalanya itu ada sedikit berkurang, tetapi tidak berefek pada keabsahan salat. Wala tahtaju ila sujudis sahwi, sujud disahwin, dan tidak membutuhkan sujud sahwi apapun. Bismillah. Wa hiya katsiratun jiddan, dan itu banyak sekali. Wa sawfa nadhumu ba'daha ila ba'din, dan kita akan kumpulkan sebagian dengan sebagian lainnya. Dan kalau dilihat di sini ada 20, ada 30 poin yang merupakan sunan al-hayat, dan sepertinya enggak mungkin semuanya di malam hari ini. Insyaallah kita kupas beberapa dari yang terawal. Yang pertama, raf'ul yadaini fi takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda al-i'tidal minhu wa 'inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal li rak'ati ats-tsalitsati ma'a tafriq al-asabi'. Di sini yang pertama dari sunan al-hayat, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, fi takbiratul ihram, di takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya hukumnya apa? Rukun. Tanpa ucapan takbiratul ihram enggak sah salatnya, enggak salat. Tapi raf'ul yadainya sunnah. Maka kalau seseorang mengangkat tangannya sunnah, maka seseorang kalau dia tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka enggak masalah salatnya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Wa 'inda ruku', dan ketika ruku', mau ruku' angkat tangan, sunnah. Wa 'inda al-i'tidal min, dan ketika dia i'tidal bangkit dari ruku' menuju i'tidal, maka ini angkat tangan juga, sunnah. Wa 'indal qiyami min at-tashahhudil awwal, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama, li raka'ati tsalitsah, untuk rakaat ketiga jika ada tasyahud pertama, maka ini dianjurkan angkat tangan ma'a tafriqil asabi', dengan apa? Dengan tafriq, yaitu mentafriq, yaitu memisahkan jari jemari, bukan gini. Kalau gini antum melakukan gini ketika apa? Ketika sujud. Ya, ketika sujud maka dikumpulkan asabi'nya ketika sujud atau duduk untuk sujud. Adapun ketika ruku' atau ketika mengangkat tangan pas takbir atau apa, maka ini
Ruku' bahkan kayak gini, ruku' dipisahkan, ditafriq. Ya begitu. Ya. Jadi gini aja, gini. Biasa aja sih, biasa, enggak gini juga, biasa aja. Itu bukan seperti yang ketika sujud yang memang dianjurkan untuk semua menghadap ke kiblat. Gitu. Makanya digabungkan gitu. Ditempelkan satu sama lain dari jemari. Adapun jemari untuk takbir atau mengangkat tangan, maka lebih afdal yaitu apa? Di tafriq, yaitu dipisahkan, bukan di ini, karena dia tidak sedang menghadap ke kiblat, tidak mengarah ke kiblat, ya. Gini ya jadinya, ya, gitu. Taib. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa spot ketika mengangkat tangan. Satu, takbiratul ihram. Kedua, ketika mau ruku'. Ketiga, bangkit dari ruku'. Dan keempat, bangkit dari tasyahud awal atau tasyahud yang bukan tasyahud akhir. Karena kadang-kadang ada lebih dari dua kali tasyahud. Enggak, lebih dari 2 kali tasyahud, seperti salat maghrib terlambat misalnya. Masbuk bisa aja 3 kali tasyahud antum lakukan. Bahkan kadang dalam satu kasus bisa sampai 4 mungkin. Kalau nggak salah bisa. Yaitu ketika antum masuknya di rakaat kedua dan itu tasyahud gitu, kalau nggak salah ya. Ya, jadi 4 kali tasyahud gitu. Nah, setiap dari bangkit dari tasyahud tersebut mengangkat tangan nggak? Mengangkat tangan di 3 tasyahud pertama. Adapun tasyahud terakhir setelahnya mengangkat tangan nggak? Tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir mengangkat tangan nggak? Kalau antum angkat tangan berarti syiah ini namanya. Karena syiah akhirannya itu prek gitu kan. Kayak gitu tuh. Nah, jadi ini, di sini ada spot yang tidak angkat tangan. Apa ya coba? Menuju sujud. Dan bangkit menuju rakaat kedua atau bangkit menuju rakaat ketiga. Bangkit dari yang bukan tasyahud. Maka itu tidak angkat tangan. Adapun bangkit dari tasyahud, maka angkat tangan setelahnya. Oke. Ya simpelnya begitu dah, ya. Begitu. Jadi menuju ke sujud tidak angkat tangan. Maksudnya tidak dianjurkan. Tapi kalau dia angkat tangan, ya khalas, enggak problem. Enggak problem, tapi itu bukan suatu ibadah. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak ada maksud untuk membuat bid'ah, enggak ada. Ya, cuman memang itu enggak dilakukan aja gitu loh. Taib, ini hal yang insyaallah ringan, tidak sampai masalah kebid'ahan insyaallah. Kemudian yang kedua, wad'ul yadil yumna ala dhahril yadil yusra 'indal qiyam. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri ketika lagi berdiri. Gimana? Ala dhahril yadil yusra. Ini tangan kanan letak di atas dhahr punggung tangan kiri gini. Ya, gini Ketika lagi qiyam. Ketika lagi qiyam berdiri. Ya. Dan qiyam ini bisa ada 2 kemungkinan. Imma qiyam yang dimaksud adalah berdiri yang ada bacaan Al-Fatihahnya, atau bisa juga mencakup berdiri di antara ruku' dan sujud. Gitu. Bisa dipahami jemaah. Dan meletakkan tangan di atas ini sunnah, tidak wajib. Sedekap bahasanya. Tidak wajib. Ya. Sedekap ketika berdiri tidak wajib. Tapi itu sunnah dan sesuai sunnah. Makanya di sebagian madhab seperti madhab Maliki, itu mereka dalam madhab tidak sedekap. Anda lupa Hanafiyah atau Malikiyah? Kalau nggak salah Malikiyah. Jadi sholatnya kayak gini aja dari awal sampai akhir. Diri kayak gini aja. Jadi seolah-olah dia lagi nggak sholat kalau bagi kita. Itu banyak di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Ya, maka mungkin itu orang bermadhab Maliki. Aljazair. Ya, berarti Maliki, madhab Maliki. Karena biasanya Afrika, bagian Algeria, Aljazair maksudnya, terus Maroko,
itu biasanya menganut mazhab Maliki. Makanya mereka kayak gini soal. Itu Allahu Akbar gitu. Ya. Kadang sambil menatap Ka'bah. Kita lewat di depannya tiba-tiba dia hardik sama dia. Ya, kita kenapa bang gitu kan. Kata dia, ana lagi sholat, ente jangan macem-macem semana gitu. Nah, tapi itu bagi mazhab Syafi'i itu sunnah. Gini sunnah. Ya, ini sunnah. Baik, kemudian yang ketiga an-nazaru ila mawdi' as-sujudi fi jami'i salat. Melihat ke tempat sujud di semua salat. Di semua waktu salat, melihat ke tempat sujud. Dan itu sunnah, Bentar dulu, ya. Bapak kalau mau cepat-cepat boleh pulang sekarang enggak apa-apa. Bentar dulu, Pak. Saya belum masih panjang ini. An-nadharu ila mawdi'is sujudi fi jami'i salat. Ya, melihat ke tempat sujud di seluruh waktu salat, seluruh momentum salat dari awal sampai akhir illa 'inda tasyahhud, kecuali ketika tasyahud. Fayanzuru ilal musabbihati allati yushiru biha 'inda tasyahhud. Maka dia melihat ke musabbihah ini. Musabbihah ini jari ini. Jari telunjuk musabbihah, ya. Yang dia berisyarat dengannya ketika tasyahud. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada pendapat dan ini masyhur dalam mazhab yaitu ditelunjukkan ketika tasyahud. Itu biasanya at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru asyhadu an la ilaha illallah ini. Ya, adapun sebagian mazhab lainnya maka mereka mulai langsung dari tahiyat, at-tahiyatul lillah gini. Nah, taib bagi yang tasyahudnya atau bagi yang menunjuknya mulai dari tasyahud, maka dia mulai melihat ke musabbihah ketika kapan? Ketika menunjuk. Gitu. Kayak nunjuk, ya gini. Kalau misalnya dari awal berarti at-tahiyatus shalawatut at-tahiyatul mubarakatuh, atau bisa juga at-tahiyatul lillah wassalawat. Ada dua versi kan waktu itu kita sebutkan, atau ada dua atau tiga. Nah, gitu kan. Jadi melihat langsung ke telunjuknya. Nah, ini sunnah. Tapi kalau dia melihat ke arah lain, yaitu sah-sah saja. Sah. Tahiyatul mubarakatuh. Itu kalau dari awal. Kalau misalnya dari awal enggak melainkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Terus baru pas tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, maka pas tasyahud itu dia baru mulai melihat ke telunjuk, karena sunnahnya adalah melihat ke telunjuknya yang menunjuk. Yang sedang menunjuk gitu loh. Kalau misalnya dia enggak nunjuk-nunjuk, ya udah enggak usah dilihat, gitu kan? Seperti itu. Oke? Allati yushir biha inda tasyahud wa illa, kecuali juga fi salatil janazati fayanzuru ilaiha wan nadhar ila mawdi'i sujudihi, ya, kecuali di salat jenazah. Ya, salat jenazah itu tidak ada tasyahud. Maka ya udah ke tempat sujud aja biasa. Oke? Ya, tunggu lagi kalau salat jenazah mau ngeliat kemana? Ya, cuman kan biasanya salat jenazah itu mau agak mepet ya. Mau ke tempat sujud ya susah. Ya depannya orang langsung, ya udahlah. Mau lihat kemana lagi, udah depan aja gitu, lihat biasa aja, ya. Wan nadharu ila mawdi'is sujudi sujudihi aqrabu ila khusyu', melihat ke tempat sujud itu lebih mendekati kepada kekhusyuan. Ya. Wa adamil inshighali fi sholati bighairiha, dan tidak menyibukkan sesuatu dalam salat dengan hal lain, melainkan fokus melihat ke tempat sujud. Ini baik imam atau makmum. Hanya saja di pengalaman kita kalau jadi imam, kadang kita melihat ke depan itu lebih membuat suara itu lebih nyaman dibandingkan ketika kita nunduk ke tempat sujud. Membuat suara lebih nyaman. Ya, ketika gini. Makanya antum kadang melihat imam-imam itu kayak gini, ke depan dia. Enggak, ke tempat sujud itu agak ini, karena dia harus angkat suara. Nah, kalau kayak gini kadang
ketekan sedikit gitu loh. Tapi ketika agak ngedongak, bukan ngedongak gini, enggak ke depan banget juga, tapi agak angkat sedikit, itu lebih membuat suara tuh plong, lega, enak, nafas tuh lebih mudah untuk dimainkan gitu loh, diatur gitu, ritmenya dan kekuatan nafasnya lebih kalau misalnya agak ini. Maka mana yang lebih afdal? Ya, karena dia sebagai imam dan dia lebih nyaman ketika qiraah dengan cara seperti itu, maka ya khalas, dia enggak apa-apa untuk angkat sedikit. Lagi pula ini kan sunnah, tidak sampai wajib. Kalau makmum ya disunahkan, lebih afdal dia lihat ke apa? Ke tempat sujud. Ya, walaupun di depan Ka'bah lebih afdal ke tempat sujudnya. Ya, walaupun di depan Ka'bah. Bismillah. Baik, kemudian dikatakan wali anna mawdi'a sujudihi asyrafu wa ashal. Karena tempat sujud itu dilihat lebih mulia dan lebih mudah, lebih mulia karena tempat sujud atau ya, arah sujudnya ini, tempat sujudnya ini kan mewakili apa? Dia bakal sujud, dan sujud adalah semulia-mulianya posisi dalam salat. Walaupun sebagian ulama mengatakan semulia posisi dalam salat itu qiyam, berdiri, tapi lebih sahih adalah pas dia lagi sujud sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lebih mudah. Kalau seseorang di salat lebih mudah dia melihat ke tempat sujud daripada ke spot lainnya. Bahkan kalau ke spot lainnya itu akan mengganggu fokusnya, apalagi ke merek sarung yang ada di depannya. Gitu. Misalnya sarung depannya Sutra Samarinda, dia langsung mikir, kok ini orang depan gua pakai Sutra ya, subhanallah, ini haram nih, masya Allah, entar awas lah habis salat gua tahzir. Enggak. Atau dia pakai sarung BHS misalnya. Ya, terus ini yang berapaan nih ya? Yang signature apa yang excellent nih, yang berapa harganya? Nah, apalagi anak penjual sarung jadi tahu. Ya, jadi tahu harga-harga sarung. Ya. Terus atau merek sarung lainnya. Gajah duduk. Dibayangin kemudian, ini kayak zaman Abraha nih. Waktu itu ngirim gajah ke Mekah, ke Ka'bah supaya ngancurin Ka'bah, pas disuruh-suruh dia malah duduk. Nah, jadi gajah duduk. Jadi mikir sirah Nabi jadinya. Ya. Ada juga merek sarung Wadimor, tapi kemudian diubah oleh produsen ilegal jadi Wadimir. Ada kayak gitu. Iya. Malah ana pernah jual sarung namanya gajah beduk namanya. Subhanallah. Itu gimana gajah beduk ya? Enggak jadi beduk ya. Taib. Keempat. Iftitahus salati bidu'ail istiftahi. Awit tawajjuh. Memulai salat setelah takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi sebutan doanya ada doa iftitah benar, doa istiftah benar, sama ya. Doa istiftah dan doa iftitah itu sama aja, hanya pembahasan yang beda. Awit tawajjuh atau doa tawajjuh, atau doa tawajjuh itu istiftah juga sama. Ya, karena dia mulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu doa iftitah atau doa istiftah, atau disebut doa tawajjuh. Disebut doa tawajjuh karena dimulai dengan ini wajjahtu wajhiya gitu, wajah. Ya, adapun doa iftitah lainnya seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, itu bukan doa tawajjuh namanya. Itu doa iftitah dan istiftah. Begitu juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu juga ada doa iftitah kayak gitu, tapi itu bukan disebut doa tawajjuh. Nama doa tawajjuh itu khusus untuk inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya, kalimat terseterusnya. Jadi doa iftitah itu sunnah. Namun sunnah ini menjadi marjuh dan kurang tepat untuk diucapkan ketika apa? Ketika antum mendapatkan masuk di keimaman atau masuk di jemaah, dan ini sudah berdiri imam dan jemaah dari tadi. Sehingga langsung apa? Ke Al-Fatihah. Karena kalau misalnya doa istiftah atau iftitah diucapkan, ini memperlama lagi dan Fatihahnya jadi takutnya keputus. Begitu. Jadi marjuh untuk dilakukan. Marjuh itu kurang kuat dilakukan ketika antum masuk dalam keadaan imam sudah berdiri dan jemaah. Untuk tindakan preventif supaya apa? Supaya baca Al-Fatihahnya lengkap dan sempurna. Gitu. Faham enggak jemaah? Gitu ya. Tapi kalau emang dari awal bareng-bareng dengan imam, maka dianjurkan baca doa iftitah. Dan kalau misal ini udah pernah Anda bahas juga doa iftitah nih. Kalau misalnya antum tahu ini imam salatnya agak cepat ya, di zuhur asar agak cepat dia, maka kurang kuat untuk mengucapkan iftitah, melainkan langsung aja Al-Fatihah.
Kalau antum kenal dengan imam ini, wah imam ini cepat nih bacanya nih kalau Fatihah, maka ya udah langsung aja antum baca Al-Fatihah di salat zuhur atau salat asar. Gitu. Kemudian yang kelima, al-isti'adzatu qabla qiraatil Fatihah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Itu bukan hanya di rakaat pertama, itu di seluruh rakaat antum, maka dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah, sebelum bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan. Dan tidak disebut di sini bismillah karena bismillah bagi mazhab Syafi'i itu wajib. Kenapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i bismillah pertama bagian dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, bismillah di salat jahriyah di dalam mazhab Syafi'i dijaharkan. Ya, maka membaca bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya. Ya. Adapun membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya apa? Sunnah. Bukan hanya di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, 3, 4 juga begitu. Kemudian yang keenam, wad'ul yadil yumna 'alal yadil yusra tahta sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya keduanya di bawah dada, bukan di dada. Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW salat dengan meletakkan tangan di dada. Sedekapnya di dada itu tidak sahih. Alhamdulillah. Tidak sahih. Ya, melainkan yang sahih adalah di bawah dada. Di perut, ya di pusar. Itu yang sahih. Ya, jadi gini aja gini. Saat gimana kalau misalnya perutnya itu menjulang? Ya, ada yang menonjol tapi bukan bakat, melainkan apa? Melainkan perutnya menonjol gitu. Sehingga kalau dia kayak gini, itu kayak lagi mau belajar. Maka jawaban kita adalah antum itu lagi hamil atau apa gitu kan? Ya pokoknya di perut, di bawah sadar. Dada itu kan di atas perut. Maka kalau perutnya menonjol, ya udah di perutnya gimana? Jadi ini dada nih, ini dada nih. Maka kalau salat kayak gini itu tidak sahih. Tapi sah. Sedekap kayak gini tidak sahih, enggak benar. Enggak benar, tapi sah. Tidak benar sedekapnya, tapi benar salatnya gitu loh, sah salatnya. Ya. Ini perut nih, Pak. Masa harus tonjolin perut ana? Kan? Antum kan punya masing-masing, tahu sendiri bagian perut mana. Maka bapak-bapak yang makmur, itu tahu perut di mana tuh. Karena kelihatan banget. Kayak gini. Oke? Dan biasanya kena bagian pusar, kayak gitu. Bahkan dalam sebagian riwayat agak ke bawah dikit. Sampai di bawah pusar tuh ada. Ya, iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Gini. Allahu Akbar. Iya. Gitu. Malah yang kayak gini tuh tidak sahih. Ya, yang kayak gini tidak sahih. Yang ketujuh di antara sunnahnya adalah tadabbur al-qiraah. Mentadabburi al-qiraah yaitu merenungi bacaan. Merenungi bacaan. Terutama ayat Al-Qur'an. Al-qiraah di sini yang dimaksud bacaan Al-Qur'an. Ya, dianjurkan merenungi apa yang dibaca dari ayat baik oleh imam ataupun bacaan sendiri. Al-Fatihah atau surat atau ayat lainnya. Dan makna tadabbur sini ayat ta'ammul yaitu merenungi. Ya, merenungi di sini merenungi maknanya sehingga menghadirkan rasa cinta pada Allah, menghadirkan rasa takut sama Allah, menghadirkan rasa harap kepada Allah. Tujuannya tadabbur bacaan liyahsula bidzalikal khusyu'u wal adab. Agar terhasilkan terwujud kekhusyuan dan adab. Kekhusyuan dan adab, dua hal itu. Orang kalau misalnya dia betul-betul merenungi apa yang dibaca dari ayat, akan terbit itu namanya khusyuk. Akan hadir namanya khusyuk, dan dia akan betul-betul menjadikan salat ini salat yang beradab. Makanya orang yang beradab biasanya orang yang paham.
orang yang berakal, orang yang menggunakan fungsi akalnya dengan baik, maka dia akan beradab gitu loh. Adapun orang yang kurang berakal, maka dia akan kesulitan untuk menerapkan adab. Orang yang kurang banyak mikir, nggak punya pikiran, itu adabnya itu bakal nggak ada bahkan, ya, nggak ada, ya. Makanya orang tua yang mengajarkan anaknya untuk banyak meninjau dan berpikir tentang perasaan orang, tentang tata krama, itu biasanya akalnya lebih bagus dibandingkan dengan orang tua yang mendidik akalnya anaknya untuk berbuat semaunya. Ya, berbuat semaunya. Ya begitu. Maka ta'ammul, tafakkur, tadabbur, punya pikiran, itu membuat seseorang itu lebih beradab dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan pose pada posisinya, dan menempatkan dirinya sesuai dengan kadarnya. Dan itulah orang yang merenungi ayat-ayat Allah dan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan dalam salat. Kalau dia renungi, maka dia akan benar-benar merasa bahwasanya dia sedang salat, gitu loh. Dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia sedang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sedang mendulang pahala, ya. Maka istihdar al-qalb, menghadirkan qalbu dari niatan dan tadabbur, tafakur, ta'amul, itu akan membuat jawarih anggota tubuh itu nurut pada hati. Karena berfikir dan merenungi itu amalan hati. Ketika hati beramal, maka anggota tubuh akan ikut beramal. Namun ketika hati kosong, maka anggota tubuh itu juga akan liar dengannya. Kayak orang yang pikirannya kosong atau mikirin dunia ketika sholatnya, wajar kalau anggota tubuhnya itu belingsakan ketika sholat. Ya, garuk sana, garuk sini, towel sana, towel sini. Tuh anak-anak banyak kayak gitu tuh. Karena nggak punya pikiran mereka. Lah kalau udah tua kayak gitu, ini nih, ya. Kalau ada orang-orang tua yang emang dari kecil nggak dididik, dari remaja nggak dididik, sampai tua itu sholat pun apa? Bercanda, subhanallah. Dan itu juga kelihatan ketika sebelum sholat. Ya, sebelum sholat, towel sana, colek sana, colek sana. Anda pernah ada orang kayak gitu, ketua DKM, bukan al-muhajirin tapinya. Ya, itu ada seperti itu. Orang tua, udah lama, orang asli situ, Betawi situ, gitu loh. Ya, ya Allah udah tua, tapi sebelum sholat mesti bercanda dulu. Ya, orang tua lainnya dicolek, blek. Terus yang lainnya juga apa? Yang dicolek, nengok gitu. Terus belaga pilon, belaga sama-sama aja dah pokoknya. Iya, satu pengangguran, satu tukang nasi uduk. Iya. Dan dua-duanya udah mati orang sekarang, subhanallah. Semoga Allah maafkan mereka. Tapi itu udah anak yang masih bocil aja, ya Allah Pak, bukan Pak lagi itu, Mbah Kakung itu. Ya, itu masih cowel-cowel. Terus kemudian sholat pun, ya udah kayak gitu sholatnya. Sengaja Allah, tapi bercanda ngomongnya gitu loh. Pas lagi takbir bercanda gitu. Ya. Nah si tukang nasi uduk ini, suatu ketika imam lagi nggak ada. Tukang nasi uduk ini kemudian apa? Jadi imam. Ya mentalnya nasi uduk nasi ulam kayak gitu. Ya jadi imam pun bercanda. Allah, kita makmum. Ya, bercandanya mungkin agak ringan, bercandanya mungkin kerasa ringan, cuman ini bercandanya. Jadi ketika di rakaat ketiga dan rakaat keempat, bangkit, Allahu Akbar, bangkit, baca lagi Al-Fatihah dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, si pengangguran yang belakang ketua DKM itu terus ketawa. Kok ketawa. Dia nahan tapi ketawa. Kita yang ya Allah Pak udah tua masih kayak gini aja gitu. Dan ketawa itu kayak agak terpingkal kayak orang yang ya ujungnya seperti ini. Terima kasih Pak Haji, ini ya, sampelkan. Emang kalau ketua DKM banyak masalah sih kadang-kadang ya. Nah seperti itu. Nah ya subhanallah, ini bercanda, nggak tadaburin. Ini orang baca Al-Fatihah, memang Anda nggak tahu nih tukang nasi uduk. Ini orang asli situ soalnya udah tua gitu. Jadi kita nggak bisa gantiin dia karena feodalismenya adalah yang paling tua yang harus ke situ gitu. Nah terus dia alhamdulillah, ini baca Al-Fatihah juga kayak orang ngigo gitu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Belakang
gitu. Ya Allah, ini gimana nih sholat saya ini rusak nggak ya di belakang imam kayak gini sama samping jemaah? Udah itu orang paling tua di situ. Ya subhanallah. Ini orang ya itu nggak pernah mentadabburi Al-Qur'an, nggak pernah bacaan pun nggak pernah difikirin. Jadi kayak anak kecil dah. Kayak anak kecil. Ya anak kecil kan kita tahu, anak kecil. Kadang dia ngelucu pas salat. Entah cigukan sengaja atau kentut tapi lewat mulut, pret gitu supaya apa orang-orang anak lain pada ketawa, terus pada ketawa saling sikut-sikut. Ini persis nih. Bedanya ini udah keriput, kalau anak kecil masih agak mulus. Itu bedanya. Ya. Dan kadang Allah Ta'ala akan hukum orang-orang seperti ini dengan mereka akan selalu mempermalukan diri mereka, tapi mereka nggak merasa bahwasanya mereka itu menelanjangi diri sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang Allah hukum dengan beberapa momentum yang mereka ya nggak bermaksud mempermalukan, tapi karena udah biasa mempermalukan diri, jadi jasad atau fisiknya itu udah menuju ke hal yang memalukan terus misalnya. Yang mungkin Anda pernah ceritakan ke antum. Ya. Kita berjamaah, Anda di belakangnya, agak serong dikit di belakangnya. Ini ketua DKM itu juga tuh. Yang kemudian di tasyahud akhir menjelang salam, dia kentut gede banget. Di soft pertama kentut gede banget, bahkan dia sendiri kaget dengan kentutnya sendiri. Anda ngelihat sendiri kaget dengan kentutnya sendiri. Dan setelah itu dia nggak bangkit, nggak keluar, nggak ke kanan, nggak, melainkan apa? Lanjutin aja. Yang di belakang mikir, lah ente baru kentut Pak barusan. Assalamualaikum warahmatullah. Dia salam. Assalamualaikum. Oh. Kayak nggak ada dosa itu, subhanallah. Ya subhanallah. Maka orang kayak gini itu nggak pernah merasa bersalah ketika sholatnya seburuk itu. Ya. Ini azan beneran apa gimana Pak? Belum, bukan. Ya, jadi khusyuk dan adab itu ketika kita berpikir, memikirkan apa yang kita baca atau dengar. Baik. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa yusannu, kata Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau ada penutup-penutup untuk kalbu mereka. Wa yusannu tartilul qiraah wa huwa at-ta'anni fiha, dan dia disunahkan mentartilkan bacaan, yaitu ta'anni. Ta'anni itu tenang, yatmi'nan, tenang. Membaca dengan tenang. Wa yusannu lil qari'i fi sholati wa kharijiha idza marra bi ayati rahmatin an yas'al ar-rahmah. Disunahkan untuk pembaca dalam salat atau di luar salat ketika lewat ayat tentang rahmat, maka dia meminta rahmat. Au bi ayati adzabin an yasta'idza minhu, atau lewat ayat azab dia berlindung pada Allah dari azab tersebut. Au bi ayati tasbihin an yusabbih, atau dengan ayat tasbih maka dia bertasbih. Au bi ayati mithli bi ayati mathalin, dengan ayat permisalan an yatafakkar. Mathalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmilu, misal permisalan dalam ayat, maka dia memikirkan permisalan tersebut. Idhafata lima sabaqa idza qara'a laysa Allahu biahkamil hakimin qala bala wa ana ala dzalika minasy syahidin, yaitu di antara sebagian dari ulama menganjurkan ketika membaca laysa Allahu biahkamil hakimin, maka merespon dengan bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini dianjurkan sebagian ulama, namun kalau bisa tidak enggak apa-apa. Ya. Wa yusannu kadzalika tadabburu dzikri qiyasan al-qiraah, dan dianjurkan mentadabburi zikir sebagai kiasan terhadap bacaan Al-Qur'an untuk ditadabburi, seperti subhanallahi bihamdihi atau subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal azim, dan seterusnya dari zikir-zikir dalam salat. Itu dianjurkan untuk ditadabburi juga. Namun hal-hal yang tadi, ucapan-ucapan tadi, kalau misalnya datang mendengar ayat rahmat kemudian ucapkan doa rahmat, minta sama Allah rahmat, ini yang sahih adalah di salat sunnah. Di salat sunnah. Adapun di salat fardu maka tidak. Contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW itu di salat sunnah, terutama tahajud. Ya, adapun di salat fardu maka tidak dianjurkan. Bahkan ini menjadi taswis, yaitu bisa mengganggu dan menjadi bahan suudzonnya jemaah.
Ya, kalau misalnya seorang imam melewati ayat azab, kemudian dia menambahi dengan kalimat minta doa, minta sama Allah Azza wa Jalla sesuatu perlindungan, maka itu akan membuat jemaah itu heran, ini apa nih, ayat tambahan atau gimana nih, ya kan? Makanya, dan itu akan memperlama gitu. Jadi tidak dianjurkan di salat fardu. Ya, adapun di salat sunnah maka itu nafsi-nafsi. Ya, dan bukan di salat sunnah. Itu di salat sunnah silakan, dan itu nafsi-nafsi. Kalaupun misalnya salat sunnah berjamaah seperti tarawih, kemudian melakukan hal itu, maka hendaknya sebelumnya diedukasi oleh imam bahwasanya kalau kita baca ayat rahmat, maka kita doa masing-masing. Tapi ini pun tidak aman daripada persangkaan buruk jemaah. Ya begitu. Ala kulli hal di salat-salat sendiri saja, silahkan. Taib, kita sampai 7 saja. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah untuk sunnah-sunnah dalam salat. Sunan al-hayat namanya. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang sholatnya Bu, diulang sholatnya, karena sholat gak kenal KTP. Dia berarti sholat sesuai dengan daerahnya aja. Daerah ketika dia sholat itu, bukan sesuai dengan KTP dia. Gitu Bu ya. Iya. Oh iya. Hah? Ayo. Masya Allah. Iya, madhabnya madhab tongseng aja Bu, biar yang enak kan tongseng enak Bu. Ini juga lagi lapar saya. Ya, jadi ya itu orang juga nanya kayak gitu, itu juga nggak ngerti madhab, yakin deh. Karena gini, saya tanya ibu, bapak-bapak sini, ini fikih Syafi'i kita udah berapa tahun belajar? Lama Pak, lama. Iya, maksudnya enggak di Muhajirin ini loh. Iya. Udah 4 tahunan lah. Lebih mungkin. Sebelum Pak, ya enggak, tapi dulu belum fikih Syafi'i Pak waktu itu. 4 tahun lebih, sebelum pandemi lah pokoknya lah. Ya, lebih. Tapi apakah Anda bermadzhab Syafi'i Pak? Enggak. Tongseng. Udah gentong dari seng, cuman kerasnya doang, isi enggak ada. Nah di sini kalau emang bermadzhab, itu artinya kalau Anda mengklaim, saya mazhabnya Syafi'i, berarti Anda punya fokus dan concentrate di mazhab Syafi'i gitu loh, belajar intens gitu loh. Kalau kita kan belajar cuman buat mengamalkan, intinya itu aja Pak. Orang-orang awam itu enggak disebut bermadzhab. Ibu kalau ditanya, ibu bermadzhab apa? Ya tongseng, udah enggak ada mazhab. Kalau enggak tongseng, tongji lah ya teh. Nah, enggak ada Bu mazhab ibu, ya. Dan orang yang nanya itu, dia mazhabnya apa, coba ibu tanya. Mazhabnya apa Bu dia? Bajigur lagi nanti. Dia mazhabnya apa? Coba, kalau dibilang dia mazhab Syafi'i, sekarang tanya aja mazhab Syafi'i, coba jelasin mazhab Syafi'i apa aja kaidah-kaidahnya. Enggak tahu, paling taunya tahlilan doang. Ini bukan mazhab Syafi'i juga. Enggak bisa disebut mazhab Syafi'i juga. Tradisional biasanya orang-orang ini yang bilang saya bermadzhab itu adalah orang yang memang dia mempelajari kitab-kitab mazhab dan dia punya guru. Iya. Saya sendiri Pak, nih saya sendiri mengajarkan mazhab Syafi'i itu tadi. Enggak ya, bukan tadi ya. Pokoknya di Office A di daerah Senopati Senayan, dari sanalah. Itu kajian kantor Kifatul Akhir kitabnya. Ini juga mazhab Syafi'i. Dan di tempat lain kebanyakan saya ajar mazhab Hanbali. Kalau ditanya mazhab antum apa, saya belum bisa mengatakan saya mazhab Hanbali saat ini. Tapi setiap hari mempelajari mazhab Hanbali. Karena menisbatkan diri pada mazhab sesuatu itu juga
ada konsekuensi juga gitu loh, harus paham ini mazhab. Iya, kecondongan anak pribadi ke mazhab Hanbali, bukan Syafi'i sebenarnya. Tapi paham mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanbali begini. Dan ada yang salah dari mazhab Syafi'i, ya kita bilang ini salah. Yang salah di mazhab Hanbali kita bilang ini salah. Gitu loh. Karena tugas kita itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita tahu mazhab antum apa, kita bilang Hanbali, antum apa? Syafi'i. Jadi sekat nanti jadinya. Udah gitu enggak benar lagi. Enggak benar bermadzhab. Maksudnya ini emang mazhab antum bermadzhab Syafi'i, emang udah berapa kitab antum khatamin mazhab Syafi'i? Ya? Kalau seblak iya dikhatamin, seblak misu iya dikhatamin itu. Tapi kalau kitab enggak bisa kita khatamin kitabnya. Ya. Gitu. Jadi Bu ya udah ya kenapa kok enggak bermadzhab ya? Ya bilang aja, saya ngikutin dalil aja udah gitu, udah benar. Ya udah benar. Ya udah sih ngikutin apa yang benar aja, saya kan pengen beramal bukan harus bermadhab gitu loh. Lulusan pesantren aja yang belajar fikih Syafi'i dan seterusnya, itu nggak bisa kita sebut dia bermadhab Syafi'i. Buktinya kok kita tanya ulang balik, dia nggak ngerti apa-apa tentang madhab Syafi'i. Karena cuma pelajaran formal di pesantren, selesai. Habis itu jadi apa? Ya madhabnya madhab amplop habis itu. Kemana amplop tebal ke situ dia diundang. Ini kenyataan, Pak. Orang banyak mengatasnamakan madhab Syafi'i, madhab ini, madhab Hanbali dan seterusnya. Dia nggak ngerti madhab itu apa. Dia nggak ngerti kaidah madhab. Dan nggak membuka-buka literatur madhab habis itu. Cuman mentang-mentang lulusan pesantren doang. Nggak bisa seperti ini. Maka ibu benar jawabannya, Bu. Ya, jangan jawab saya bermadhab Syafi'i. Oh, itu bohong, Ibu. Apa buktinya Bu bermadhab Syafi'i? Hah? Kalau buktinya saya bermadhab Syafi'i, saya tawasulan di kuburan, nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak benar itu. Ya, bohong itu. Jadi udah benar, Ibu. Ya, besok kalau di mazhab apa tongseng lah gitu dah, tongseng. Iya. Dari tadi satu lagi. Ini dari Jonggol. Boleh kalau memang dia jujur berusaha untuk mengikuti manhaj salaf dari segi akidah. Ya. Tapi salaf itu lebih tepatnya manhaj ya. Manhaj itu adalah tata cara beragama, metode beragama. Kalau madhab itu biasanya lebih condong ke fikih. Ya, kalau manhaj itu lebih condong ke keseluruhan dari platform agama, sikap beragama itu manhaj. Itu lebih cocok begitu. Ya, kalau memang dia menjawab manhaj saya, ditanya madhab kamu apa? Bisa jawab manhaj beda nih, manhaj salafi. Artinya manhaj salafi ini maksudnya adalah apa-apa yang memang sesuai dengan dalil saya berusaha ikuti. Kalaupun kemudian tampak salah dan dalil lain ternyata dalil lain lebih afdol, maka saya ikuti yang lebih benar. Maka begitu, itu namanya manhaj. Itu seperti itu. Ya, dan tidak perlu diribetkan dengan ini, Bu. Karena kita ini hidup bukan untuk menjawab pertanyaan dari teman. Kita hidup untuk bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di alam barzakh dan di hari akhir. Itu tujuannya. Kalau ternyata jawaban kita salah mungkin karena awamnya kita, maka semoga Allah maafkan walaupun orang itu mencecar kita. Udahlah, yang penting sebenarnya yang penting ridha Allah, Bu. Gitu aja, Bu ya, Ibu Jonggol, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Ya, Bapak-bapak gimana? Mau nanya enggak, Pak? Udah bel loh, Pak. Hah? Atau ada titipan dari Jonggol Cilengsi atau gimana nih? Kita cukup? Ya, kita ketemu lagi insyaallah pada pekan depan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.